dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan ajaran Islam di zaman sekarang terasa begitu berat, terlebih lagi bagi kaum wanita di zaman yang serba canggih ini. Mencari wanita-wanita yang tetap dalam fitrahnya, wanita-wanita yang tidak ikut-ikutan tren akhir zaman, sungguh sangat sedikit. Karena banyaknya godaan, banyaknya ajakan bagi wanita muslimah agar meninggalkan fitrahnya, agar wanita meninggalkan sifat aslinya. Di zaman sekarang ini wanita diajak untuk bikin konten, wanita diajak, diseru untuk jualan live di media sosial. Wanita muslimah digoda agar sering keluar rumah. Maka betapa beratnya wanita-wanita muslimah menghadapi godaan-godaan semacam ini.
mempertahankan sifat-sifat mulia dari wanita muslimah sungguh sangat berat di zaman yang orang-orang mengajak emansipasi wanita. Ketahuilah saudariku ukhti muslimah, Islam sudah sejak dahulu mengangkat derajat kaum wanita. Islam memuliakan kaum wanita. Dari yang dahulu wanita tidak dianggap di masa jahiliyah. Bahkan kalau seorang ayah punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Wanita di zaman jahiliyah boleh dinikahi oleh anak laki-lakinya. Wanita di zaman jahiliyah bebas punya suami lebih dari satu. Wanita di zaman jahiliyah tidak mendapatkan bagian waris. Kemudian datanglah Islam. Islam datang mengangkat harkat martabat derajat kaum wanita. Wanita dimuliakan, wanita ditinggikan. Dia mendapatkan hak waris. Dia diposisikan sebagai seorang yang mulia, bahkan menjadi pendamping bagi suaminya. Para ukhti muslimah, setelah Islam memuliakan kita, lantas apakah di akhir zaman ini kita akan tinggalkan kemuliaan wanita? Kita akan menjadi wanita yang tidak terhormat lagi? Sekali-kali tidak. Saudari-saudariku ukhti muslimah, setelah Islam memuliakan kita sebagai wanita, maka kita harus menjaga sifat-sifat mulia tersebut. Kita sebagai wanita muslimah menjaga nilai-nilai Islam sehingga kita menjadi wanita yang dirindukan surga. Wanita yang mulia, wanita yang terhormat. Walaupun banyak di zaman sekarang yang meninggalkan kehormatan kaum wanita. Dia tidak malu-malu lagi live jualan di medsos. Mata laki-laki memandangnya. Walaupun bercadar, tapi tampil di luar. Apa gunanya cadar? Disinilah letak pentingnya pembahasan kita di pagi hari ini. Bagaimana menjadi wanita yang dirindukan surga, wanita yang tetap terhormat dengan kemuliaan Islam. Saudariku ukhti muslimah, Allah telah mengabarkan keindahan nikmat surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang tidak bisa dibayangkan bagaimana mata melihat. Kenikmatan surga yang tidak pernah didengar oleh telinga bagaimana keindahannya. Nabi kita yang mulia beliau bersabda, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Nikmat surga mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di relung hati manusia.
Keindahan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati-hati manusia. Kita sebagai ukhti muslimah mendengar hadis tentang kenikmatan surga, maka tentu kita akan berlomba-lomba untuk masuk surga. Kaum wanita harus berlomba-lomba masuk surga, tapi untuk masuk surga, menjadi wanita yang dirindu surga, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada sifat-sifat karakteristik yang harus dimiliki wanita muslimah agar menjadi wanita yang dirindukan surga. Bagaimana sifat karakteristik wanita yang dirindukan surga? Yang pertama, karakteristik wanita yang dirindukan surga, yang pertama adalah yang taat menjalankan agama. Taat menjalankan agama. Saudariku ukhti muslimah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa'i illa qalil. Laki-laki yang sempurna banyak, 4 nama. Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abi Bakar, Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wanita yang sempurna kecuali 4. 1. Khadijah, 2. Aisyah, 3. Asiyah istri Fir'aun, 4. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 4 wanita ini diberikan label wanita yang sempurna? Karena ketaatan mereka dalam menjalankan agama. Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan fungsinya sebagai istri yang salehah. Ketika Nabi mengalami peristiwa besar, beliau mendapatkan wahyu, Khadijah yang memberikan ketenangan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dimusuhi, ditolak dakwahnya, Khadijah orang yang pertama dari kalangan wanita menyatakan masuk Islam. Beliau menikah dengan Rasulullah dan menjalankan fungsi sebagai istri yang salehah, taat menjalankan agama. Saking baik dan bagusnya Khadijah, Nabi Muhammad tidak bisa melupakan jasa-jasa Khadijah. Beliau selalu mendampingi Rasulullah. Bahkan anak-anak Nabi Muhammad semuanya datang dari rahim ibunda Khadijah. Tidak ada anak-anak Nabi dari istri yang lain selain Khadijah.
Maka tidak heran ketika Khadijah meninggal dunia, para ukhti muslimah, Nabi Muhammad sangat kehilangan. Sangat apa? Sangat kehilangan. Karena itu tahun meninggalnya Khadijah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking bagusnya Khadijah menjalankan fungsi sebagai seorang istri. Dia taat kepada Allah, juga taat kepada suaminya. Dia menjalankan agama, salat 5 waktu, dan seterusnya. Itulah wanita-wanita yang dirindukan surga, taat menjalankan agama. Dan Khadijah wanita yang terdepan. Tidak heran Nabi selalu menyebut nama Khadijah bahkan di depan istrinya Aisyah, sampai-sampai membuat Aisyah cemburu. Sosok kedua, wanita yang sempurna, Aisyah. Aisyah juga wanita yang taat menjalani agama walaupun fitnah, ujian, cobaan menerpa ibunda Aisyah. Suatu ketika Aisyah ketinggalan rombongan. Nabi dan para sahabat sudah berangkat, Aisyah ketinggalan. Dan saat itu ada salah seorang sahabat laki-laki yang ditempatkan di belakang. Dia tugasnya menyisir, membersihkan barang-barang yang ketinggalan dari kaum muslimin. Sahabat laki-laki itu bernama Safwan bin Mu'attal. Ketika Safwan bin Mu'attal berjalan, barangkali ada barang sahabat yang ketinggalan, ternyata mendapati Aisyah. Dan Safwan sudah kenal Aisyah dari kecil. Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah yang mendengar suara itu langsung memakai cadarnya. Apa kata Aisyah? Saya berjalan dengan Safwan bin Mu'attal sampai kota Madinah. Saya tidak mendengar ucapan apapun dari Safwan kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami tidak berbincang-bincang. Betapa taatnya ibunda Aisyah. Jalan dengan laki-laki, perjalanan jauh sampai kota Madinah, tidak ada perbincangan apapun. Menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga kehormatan diri. Ibu-ibu coba bayangin kalau terjadi di zaman kita sekarang. Bapak-bapak melihat ada ummahat ketinggalan di tengah jalan, kira-kira ditawarin naik motor tidak? Monggo. Atau minimal jalan bersama. Laki-laki wanita jalan bersama, perjalanan jauh, ngobrol tidak kalau zaman sekarang? Aisyah tidak. Beliau wanita taat menjalankan agama, menjaga pintu fitnah. Dengan sikap seperti ini saja ibu-ibu, Aisyah sampai kota Madinah langsung diterpa isu tidak enak, fitnah. Apa fitnahnya? Aisyah berzina dengan Safwan. Padahal mereka berdua jalan, tidak ada bincang-bincang, tidak ada ngobrol, sudah dituduh, difitnah berzina. Sampai Allah turunkan ayat yang akan dibaca sampai akhir zaman bahwa Aisyah tidak melakukan dosa besar tersebut. Wanita yang taat menjalankan agama, ibunda Aisyah,
Di akhir kehidupan Nabi Muhammad, Aisyah yang menjalankan fungsi sebagai istri, suaminya sakit, Aisyah menerima tabib, dokter-dokter yang datang ingin memberikan resep obat kepada Rasulullah SAW. Aisyah catat, Aisyah hafal, diberikan resep-resep itu kepada Rasulullah SAW. Jadi sabda Nabi, wanita tidak ada yang sempurna kecuali 4 orang, karena sifat mereka yang taat menjalankan agama. Sosok yang ketiga, Asiyah, istri Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Asiyah, istri Fir'aun? Hidup di bawah suami yang kafir, bahkan suaminya mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Suaminya kafir tidak menghalangi Asiyah untuk hidup menjalankan agama. Allah puji sikap Asiyah, wanita yang taat menjalankan agama, di dalam firman-Nya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan tentang orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, Allah sudah membuat contoh permisalan. Siapa dia? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kalau istrinya Fir'aun menyembunyikan keimanan dan dia tetap berpegang teguh dengan agama walaupun suaminya kafir. Sampai akhirnya Asiyah dibuatkan rumah di surga, diselamatkan dari kejelekan Fir'aun. Profil wanita yang dirindukan surga, taat menjalankan agama, contohnya istri Fir'aun, Asiyah. Wanita yang keempat yang sempurna, Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Fatimah juga taat menjalankan agama, taat sama suami. Bahkan Fatimah rela bekerja untuk menjalankan fungsinya sebagai istri. Fatimah rela menggiling gandum sampai tangannya kapalan. Tahu kapalan? Apa kapalan itu? Keras. Karena sering menggiling gandum, dan gandum digiling zaman dulu manual, tidak pakai mesin. Fatimah taat kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Sampai satu ketika sudah lelah, capek, kapalan, Fatimah minta pembantu kepada bapaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, aku tunjukkan kepada kamu yang lebih baik dari pembantu. Ini menunjukkan bagaimana Fatimah wanita yang taat menjalankan agama. Rasulullah sampai berpesan kepada putrinya ini, Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak bisa memberikan kamu manfaat, aku tidak bisa menolongmu, la ughni anki syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Andaikan putriku mencuri, andaikan Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Bagaimana putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak meminta keistimewaan. Apa istilahnya zaman sekarang minta keistimewaan? Privilege. Betul? Fatimah, anak Nabi, anak pemimpin kaum muslimin, tapi tidak meminta keistimewaan dari bapaknya. Dia rela bekerja, dia rela banting tulang, dia rela patuh kepada suami, walaupun anak putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rela hidup sederhana, bahkan bekerja. Maka Bapak Ibu jangan minder, jangan insecure. Apa insecure? Tidak percaya diri. Teman-teman saya pakai skincare-nya yang mahal-mahal. Kalau saya skincare-nya hanya bedak. Bedak apa? B3, apa namanya? Teman saya outfitnya, bajunya sudah yang mahal-mahal, bahannya dari MTA, bahan katun Jepang. Kalau saya hanya sifon. Jangan minder, karena Fatimah putri Nabi, beliau hidup sederhana. Beliau memilih istri yang taat menjalankan agama. Maka saudari-saudariku ukhti muslimah, selama kita taat menjalankan agama ini, Anda mulia sekalipun ketinggalan zaman. Ayo kita jualan live 24 jam. Jualan apa? Baju. Kamu kuno, ketinggalan zaman, tidak ikut tren, jualan live. Selama kita ukhti muslimah taat menjalankan agama, Anda wanita yang dirindukan surga, walaupun tidak pernah ngonten, walaupun tidak pernah tampil di medsos. Kita wanita mulia, wanita terhormat yang dirindukan surga. Karakteristik yang kedua, wanita-wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang berhias dengan amal soleh. Wanita yang berhias dengan amal soleh. Sungguh saudari-saudariku ukhti muslimah, kita tidak cukup dengan penampilan saja, tapi penampilan ini harus diimbangi dengan beramal soleh. Apalagi wanita, banyak halangan. Puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui, wanita muslimah tidak bisa full 30 hari puasa, pasti ada halangan, haid, nifas. Salat 5 waktu dalam 1 bulan, pasti ada salat yang tidak kita laksanakan karena ada halangan, haid, nifas. Karena itu Rasulullah mengatakan wanita itu nakisatu aklin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Kenapa kurang agama? Bukankah kata Nabi, ketika wanita haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Dengan keadaan kita yang kurang agama, maka sudah menjadi kewajiban wanita muslimah untuk berhias dengan amal soleh. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan.
ibu-ibu harus punya list apa amal soleh yang akan kita kerjakan selama Ramadan. Dibuat listnya. Urusan dunia menjelang Ramadan kita sudah punya list. Sebelum Ramadan belanja stok lauk pauk. Betul ibu-ibu? Belanja apa? Frozen. Telur, minimal kalau sahur kesiangan ada telur. Kita tulis stok. Urusan dunia kita punya list. Tapi kenapa urusan agama, urusan akhirat menjelang Ramadan kita tidak punya list daftar amal soleh yang ingin saya kerjakan? Maka wanita muslimah di bulan Ramadan tulis daftar amal soleh yang ingin saya lakukan. 1, misalnya menghatamkan Al-Quran. Berapa kali ibu target hatam Quran di bulan Ramadan? 1 kali paling minimal. Siapa di antara ibu-ibu yang belum pernah menghatamkan Quran? Baca, bukan menghafal, baca. Masih ada? Harusnya kita malu. Ibu-ibu rata-rata umurnya berapa sekarang? 30? 40. Kalau belum hatam Quran harusnya kita malu. Banyak buku yang sudah kita hatamkan. Buku novel, judulnya ayat-ayat cinta, hatam. Buku cerpen, cerita pendek, judulnya apa? Ketika cinta bertasbih. Kita hatam, tapi baca Quran umur sudah 40 tidak pernah selesai hatam baca Quran. Ini diperbaiki. Ramadan kita tidak boleh sama dengan Ramadan sebelumnya. Targetkan hatam baca Quran minimal 1 kali. Amal soleh yang kedua, sedekah. Targetkan di bulan Ramadan bersedekah. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada istrinya Aisyah, "Ittaqin nar walau bisyikki tamrah." Bertakwalah kamu kepada Allah walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Aisyah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun sedekah dengan 1 biji kurma, 11 biji kurma bahkan. Wanita muslimah yang mendengar hadis ini selayaknya menjadikan sedekah sebagai amal soleh di bulan Ramadan. Tidak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. 10.000 ikhlas, alhamdulillah. Tiap taraweh bawa 10.000. 10 juta ikhlas, alhamdulillah. Sedekah. Wanita yang dirindukan surga, wanita yang berhias dengan amal soleh. Dia tidak cukup hanya urusan dunia, urusan akhirat juga wanita salehah selalu memperhatikan. Saudariku ukhti muslimah, silakan buka surat Al-Ahzab ayat 35. Silakan buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Allah menjanjikan wanita-wanita yang beramal soleh
akan disiapkan ampunan dan pahala yang besar. Wanita-wanita yang beramal saleh diberi ampunan, disiapkan pahala yang besar. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Wanita yang tetap taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, benar. Betapa mahalnya kejujuran di zaman kita sekarang. Laki-laki wanita yang sabar, laki-laki wanita yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara menjaga kehormatan, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Apa balasannya? Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka saudari-saudariku ukhti muslimah, beramal salehlah, selamatkan diri kita dari api neraka. Jangan hanya kita sibuk urusan dunia, sibuk scroll media sosial, tapi kita lupa untuk beramal soleh. Begitupun wanita-wanita yang punya kegiatan, jadi guru di sekolah, jadi pengampu hafalan, Anda jangan lupa beramal soleh. Jangan sampai kita menjadi bagikan sebatang lilin, menerangi orang banyak tapi dia membakar dirinya sendiri. Selamatkan diri kita dari api neraka dengan amal soleh. Mendidik anak amal soleh, melayani suami amal soleh. Tapi jangan lupa kita untuk sedekah, untuk belajar ilmu agama, menjadi wanita yang dirindukan surga. Saudariku ukhti muslimah, yang ketiga, sifat dan karakteristik wanita yang dirindukan surga adalah yang ketiga, yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suaminya. Sifat yang ketiga, wanita yang dirindukan surga adalah yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga kehormatan diri, dan yang mentaati suaminya. Saudariku ukhti muslimah, jalan menuju surga terbuka lebar untuk wanita muslimah. Jalan agar menjadi wanita yang dirindu surga terbuka lebar. Kuncinya hanya 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. 4 perkara ini dicantumkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad
Dicantumkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah bersabda, apabila wanita salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, juga dia menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Apabila wanita sholat 5 waktu, termasuk yang menyedihkan hati kita, banyak wanita yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Ada yang menjaga sholat 5 waktu, tapi menunda-nunda waktunya sampai hampir habis. Jemput anak sekolah, ketika sudah tiba di sekolah, antara ibu-ibu saling ngobrol. Azan berkumandang, tidak bubar, asik ngobrol. Padahal ukhti muslimah saudariku, kalau sudah Allah memanggil, segera sholat. Jangan sholat ditunda gara-gara asik ngobrol dengan teman sesama ummahat yang jemput sekolah. Jangan menunda sholat gara-gara asik rujakan. Apa rujakan? Makan rujak bersama. Botram, di sini ada botram nggak? Botram tahu? Makan nasi liwet di atas daun pisang. Ada ibu-ibu? Belum. Asik kan? Ibu-ibu kumpul makan nasi liwet, lauknya macam-macam, di atas daun pisang sambil ngobrol. Salatnya mana? Salatnya nanti. Maka wanita muslimah yang menjaga salat 5 waktu akan diperintahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Salat. Pak Ustadz, bagaimana kalau anak sedang nangis? Kalau anak nangis, gantian dengan suami. Suami suruh sholat ke masjid, pulang dari masjid suami pegang anak. Pak Ustadz, suami saya pegang HP terus, tidak mau gendong anak. Baru gendong anak 1 menit diserahkan lagi ke saya. Bapak-bapak, berikan kesempatan istri kita beribadah kepada Allah. Berikan kesempatan istri kita untuk menjadi wanita yang dirindu surga. Dengan apa? Dengan sholat 5 waktu. Yang kedua, wanita yang dirindu surga yang puasa Ramadan. Ini pintu surganya terbuka lebar. Sekarang kita sudah masuk tanggal 25 Sya'ban. Kurang lebih 4 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Wanita muslimah harus maksimal puasa Ramadannya. Apabila tidak ada haid, tidak ada halangan, tidak nifas, tidak sedang hamil,
berusaha sekuat tenaga untuk puasa Ramadan. Jangan wanita muslimah puasa Ramadannya terganggu gara-gara cari baju baru, baju lebaran. Di sini ada baju lebaran? Ada? Sebagian ibu-ibu karena mencari baju lebaran akhirnya buka puasa. Kehausan di pasar, panas, capek, buka puasa. Di pasar ada yang jual bakso, ada bakso di sini. Di pasar ada yang jual es teh. Akhirnya tergoda buka puasa. Tidak boleh. Wanita muslimah harus kuat menjalani puasa Ramadan. Berarti Pak Ustadz nggak boleh beli baju baru? Kata siapa? Boleh. Mau punya baju baru, sendal baru, boleh. Asalkan tetap menjaga puasa Ramadan. Wanita muslimah yang sholat 5 waktu kemudian dia puasa Ramadan akan diperintahkan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Betapa mulianya wanita muslimah. Dengan ibadahnya sholat, dengan ibadahnya puasa Ramadan, dia masuk surga. Yang ketiga, wanita di rindu surga itu yang menjaga kehormatan, yang menjaga kemaluannya, tidak menjadi wanita muslimah yang tidak menjaga kehormatan. Saudari-saudariku, menjadi wanita terhormat di zaman kita sangat berat. Banyaknya media sosial, pengaruh konten-konten membuat sebagian wanita muslimah tidak lagi menjaga kehormatan. Suami pergi kerja, suami dinas luar kota, istrinya ngapain? Berselancar di dunia maya, kenalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, saling sapa. Akhirnya CLBK. Apa CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya TTM, teman tapi mesra. Tidak menjaga kehormatan padahal sudah punya suami. Chattingan, video call ketika suami tidak ada. Ini alamat kehancuran wanita muslimah. Kalau sudah CLBK, TTM, selanjutnya PMDK. Apa PMDK? Pendekatan. Ini bahaya, hancur rumah tangga kita. Bahkan ibu-ibu, kasus perceraian paling banyak di pengadilan negeri agama, sebabnya gara-gara selingkuh. Perceraian yang tercatat di pengadilan negeri agama, sebab paling besar selingkuh, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Gara-gara apa? Tidak menjaga kehormatan. Maka wanita muslimah kalau berbicara dengan laki-laki, bicaralah dengan nada-nada yang biasa. Walaupun kepada ustadz, karena ustadz juga manusia. Betul Pak? Tidak
suaranya dilembut-lembutkan. Assalamualaikum. Itu hancur hati ustadznya langsung, berkeping-keping. Pak Ustadz nanya, Assalamualaikum Ustadz. Cik 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 cik. WA-nya ada CK-CK-nya gitu. Cik 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 cik. La haula wala quwwata illa billah. Jaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah. Saya sudah bersuami. Karena ustadz juga manusia, bukan malaikat. Dia punya hati, dia punya perasaan. Wanita yang mampu menjaga kehormatan. Banyaknya wanita yang mengikuti tren ngopi. Wanita apa? Ngopi, koptis. Tahu koptis? Kopi tipis-tipis. Hai ini. Bagaimana wanita meninggalkan rumah mereka, nongkrong di kafe, soft coffee, dengan sesama teman wanita, cekakak cekiki, ketawa lebar, tidak menghiraukan lingkungan sekitar, padahal dia wanita muslimah yang terhormat. Maka saudari-saudariku, ukhti muslimah, jagalah kehormatan kita sebagai wanita. Jangan ikut-ikutan tren kalau memang itu melanggar aturan agama. Jangan ikut-ikutan tren kalau memang melanggar aturan agama. Wanita ngonten. Ngonten apa? Ngonten kehidupan sehari-hari. Guys, kalau pagi saya begini guys, kesibukannya masak sarapan buat anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Guys, jalan dulu guys, ngantar anak ke sekolah. Semua kehidupan pribadinya diekspos. Padahal Bapak Ibu, kalau kita punya kehidupan pribadi, sembunyikan, tidak usah diceritakan ke orang lain. Kadang ibu-ibu tidak tahan untuk pasang status history di WA. Lagi jalan-jalan sama suami di pinggir pantai, pasang status. Tangan lagi gandengan, kemudian dikasih caption, tangan yang selalu menjagaku. Cuit-cuit. Lagi memandang laut, tangan suami menggandeng belakang punggung kita, dipoto dari belakang. Cekrik. Menatap laut yang amat luas bersama pasangan tercinta. Pakai baju couple, tahu couple? Kapelan. Sama. Akhirnya pasang history status. Kalau cari suami yang seperti ini, selalu menjaga perasaan istri, ingin bersama, tidak ingin berpisah. Jangan diceritakan kehidupan pribadi kita. Anda akan nikmat kalau kehidupan pribadi cukup kita yang menikmati. Hanya Allah yang tahu. Tidak usah pasang story WA dan seterusnya. Coba ibu-ibu kalau jalan-jalan pasang status. Kita lagi jalan-jalan sama keluarga, suami, anak, pasang status. Pasti tidak lama nanti ada yang japri. Sherlock ya. Di mana lokasinya, saya mau nyusul. Kepo, kayak polisi. Gak usah, jaga kehormatan kita. Anda ingin me time dengan pasangan, silakan. Tapi tidak usah cerita-cerita, tidak usah diumbar.
karena termasuk wanita salehah yang dirindu surga yang menjaga kehormatannya. Yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini, wanita yang diperintahkan masuk surga adalah yang mentaati suaminya. Saudariku ukhti muslimah, wanita yang dirindu surga, yang taat kepada suaminya. Perintah suami kepada istri terbagi menjadi 3 keadaan. Perintah suami kepada istri terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, perintah suami sesuai dengan aturan Islam, maka istri wajib taat. Perintah suami sesuai aturan Islam, maka istri wajib taat. Contoh, istri diperintah pakai jilbab, taat tidak? Taat. Istri diperintah sholat, taat tidak? Taat. Bahkan hukumnya wajib, karena perintah suaminya sesuai aturan agama. Tidak boleh kita membangkang. Suami memerintahkan salat, istri membangkang, membantah. Apa salat, tidak ada manfaatnya. Suami merintahkan pakai jilbab, istri membantah. Pakai jilbab panas. Tidak, kita tidak boleh membantah karena perintah suami sesuai aturan Islam. Keadaan kedua, perintah suami melanggar aturan Islam, maka tidak boleh taat. Perintah suami melanggar aturan Islam, maka tidak boleh taat. Suami memerintahkan istri yang kamu kalau lepas jilbab kelihatannya lebih cantik, lepas saja jilbabmu. Apakah istri wajib taat? Tidak boleh taat, karena perintah suami melanggar aturan Islam. Suami memerintahkan istrinya, yang kamu kalau keluar rumah pakai minyak wangi yang paling wangi. Apakah perintah suami kita taati? Tidak boleh, karena melanggar aturan Islam. Suami memerintahkan yang kamu glowing dikit. Gimana caranya, Mas? Operasi plastik. Apakah istri taat terhadap perintah suami? Tidak boleh, karena perintahnya melanggar aturan Islam. Keadaan ketiga berhubungan dengan perintah suami. Keadaan ketiga, perintah suami tidak melanggar aturan Islam dan tidak ada anjurannya dalam Islam, maka pada asalnya istri taat suami. Contoh, bikin kopi. Bikin kopi, apakah melanggar aturan Islam? Tidak. Apakah ada anjurannya dalam Islam, wahai para istri, bikinkanlah kopi suamimu? Ada? Tidak ada. Maka hukum asalnya istri taat suami. Suami memerintahkan karena
halnya mentaati suami. Aturan Islam wajib taat. Suami bilang ke istri, kamu di rumah tidak usah kerja. Apakah kita wajib taat? Wajib. Pada asalnya kita taat karena perintah suami. Sehingga saudari-saudariku ukhti muslimah, 4 pintu menuju surga: salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, dan mentaati suami adalah pintu surga bagi wanita muslimah. Wanita muslimah yang melaksanakan 4 perkara ini, dia salat 5 waktu, dia puasa, jaga kehormatan, dan mentaati suami, akan diperintahkan, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Dengan demikian, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, menjadi wanita yang dirindu surga tidak sulit, asalkan kita mau. Asalkan kita mau bekerja keras, sedikit capek, taat menjalani agama, memperbanyak amal soleh, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, mentaati suami. Inilah pintu-pintu surga yang bisa dimasuki wanita muslimah. Maka janganlah kita tertipu dengan keadaan akhir zaman, dengan keadaan medsos, media sosial yang banyak mengumbar kaum wanita. Tidak ada sedikit pun iklan di media sosial kecuali menampilkan kaum wanita. Jaga kehormatan kita, jaga kemuliaan kita, karena Islam telah mengangkat wanita menjadi orang-orang yang mulia. Saudari-saudariku ukhti muslimah, itulah di antara karakteristik wanita-wanita yang dirindu surga. Semoga wanita muslimah yang hadir di pagi hari ini, kita semuanya termasuk wanita-wanita yang dirindukan surga, wanita-wanita yang dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke dalam surga, wanita-wanita yang diselamatkan dari ancaman api neraka, sehingga kita menjadi wanita yang salehah, wanita yang berbahagia di dunia apalagi di akhirat nanti. Baik saudara-saudari muslimah, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya saya seorang akhwat atau istri keluar rumah tanpa mahram karena suami sibuk kerja dengan tujuan berolahraga dan sebagainya di tempat umum, di mana di situ bercampur laki-laki dan perempuan. Wanita keluar rumah tanpa mahram apabila jarak berangkat dari rumah ke tempat tujuan belum 85 kilo, maka tidak termasuk safar. Kalau bukan safar,
boleh tanpa mahram. Wanita pergi harus dengan mahram itu untuk perjalanan yang jauhnya 85 kilo. Wajib dengan mahram, suami atau anak laki-laki atau yang lain-lain. Apabila bepergian tidak sampai 85 kilo, maka wanita boleh pergi tanpa mahram. Ke rumah sakit, ngantar anak sekolah, belanja di pasar, walaupun tanpa mahram, karena umumnya pasar kan dekat, sampai 85 kilo tidak ada. Ke rumah sakit sampai 85 kilo tidak ada, maka boleh wanita pergi tanpa mahram karena belum safar, belum dikatakan safar. Akan tetapi walaupun wanita boleh pergi tanpa mahram kalau jaraknya kurang 85 kilo, ini dilihat tujuannya, hanya melanggar agama. Satu bentuk pelanggaran, berangkat olahraga ke tempat gym. Tahu tempat gym? Di sana campur baur, ada laki-laki perempuan, jangan. Solusinya apa? Solusinya ibu olahraga di salah satu teman wanita yang tidak ada suaminya sedang kerja, olahraga bersama di situ sesama wanita. Tapi ketika kita berolahraga sesama wanita, ibu-ibu pakai daster, pakai gamis, jangan pakai celana legging yang ketat. Karena wanita tidak boleh menampilkan lekuk-lekuk tubuh walaupun di depan sesama wanita. Siap ibu-ibu? Siap. Ya, jadi wanita bepergian yang jaraknya kurang 85 kilo boleh tanpa mahram, namun dilihat tujuan perginya untuk apa. Kalau tujuannya baik maka hukumnya baik, boleh. Kalau tujuannya tidak baik maka tidak boleh, cukup di rumah saja. Berangkat kajian, suami sedang dinas luar kota, kita ingin kajian. Kajiannya masih di dalam kota, 10 kilo, 15 kilo, boleh tidak? Boleh, karena tujuannya baik. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum wanita tidak mau punya anak lagi karena trauma melahirkan, baik secara normal atau sesar, karena kesusahan yang dialami wanita khususnya saat pasca melahirkan. Suami yang abai, dan hal itu jika tidak boleh, bagaimana cara yang paling tepat dan paling halus untuk menasihati saudari kita? Tidak kita pungkiri, ada sebagian wanita muslimah sudah tidak ingin punya anak gara-gara capek, ditambah suami yang cuek, tidak perhatian kepada istri. Saudariku ukhti muslimah, menunda keturunan apabila ada alasan yang tepat boleh. Contoh, bila wanita lahiran dengan cara operasi sesar, secara medis wanita yang operasi sesar ketika melahirkan, dia jarak anaknya itu minimal 3 tahun. Karena kalau kurang dari 3 tahun membahayakan si ibu. Maka dalam hal ini kita menunda punya keturunan boleh. Karena Islam ada prinsip tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan diri sendiri.
Begitu juga dengan para istri yang belum mau